ini dia untuk FitGenMe ini dia beda reportnya dengan NutriGenMe. Menurut saya, beberapa kali membacakan tentang FitGenMe ini jauh lebih simpel daripada NutriGenMe. Ya, bukan karena, jumlah gennya saja yang memang lebih sedikit, diperiksa sehingga kita lebih sedikit untuk membacakan, tetapi juga tampilannya ini memang dibuat untuk orang awam. Jadi, apa namanya, kata-katanya, kemudian halaman per halamannya itu menerangkan dengan sangat gamblang tentang gen itu apa dan fungsinya seperti apa, hasil di orang ini seperti apa. Cuman, dari pengalaman kita jalan beberapa bulan, memang mungkin, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum siap dengan, tipikal pemeriksaan genetik yang harus dibaca sendiri, harus diinterpretasikan sendiri, itu menurut saya belum siap. Karena banyak dari mereka yang ujung-ujungnya bilang bingung, ini gimana cara bacanya, bingung, terus gimana cara aplikasinya dan lain sebagainya. Makanya kenapa, pada akhirnya tim kita kemarin sempat bilang bahwa ini udah deh, balik lagi nih harus memang dibacain sama dokter atau ahli gizi memang. Karena masyarakat Indonesia pada umumnya nggak bisa apa, kita kasih lepas gitu aja. Nah, yang tertampang di halaman, bacaannya FitGenMe itu persis seperti di halaman ini. Jadi dia akan menjelaskan, apa sih itu gen, nah dia akan menjelaskan masing-masing bahwa gen di setiap manusia itu, sangat banyak sekali, lebih dari, apa namanya, 60 triliun sel tubuh manusia, kemudian lebih dari 26.000 gen dan lain sebagainya. Dia itu tersusun oleh beberapa molekul seperti adenin, timin, guanin, sitosin, dan lain sebagainya. Dia juga menjelaskan what can you learn from genetic testing. Ini benar-benar benar-benar sebetulnya kalau mau dibaca pelan-pelan, ya sudah inilah penjelasannya. Itu semua tertampang di hasil pemeriksaan tersebut. Nah, intinya dari pemeriksaan FitGenMe ini sama dengan NutriGenMe. Kita pelajari tentang SNPs atau single nucleotide polymorphism yang hanya 0,1% perbedaannya dari seluruh manusia di dunia ini, tetapi memang cukup membawa dampak yang berbeda pada diri setiap orang. Kemudian juga dia menjelaskan bagaimana cara genetik itu bekerja. Lalu di situ juga dijelaskan mengenai kategorisasi atau pengkategorian dari gen. Karena kalau kita tahu sebelumnya seperti di NutriGenMe, dia akan kasih tahu ya tipe gen kita ini atau bahasa SNPs kita itu yang elevated atau typical. Nah, kalau di FitGenMe ini mereka menggolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu wild type, heterozygous, dan homozygous. Wild type itu mereka mengkategorikan ini berdasarkan pemeriksaan menyeluruh dari satu set gen milik ayah dan satu set gen milik ibu. Jadi mereka akan memeriksa apabila tidak terdapat variasi genetik pada kedua eh, apa namanya kromosom dari ayah maupun dari ibu yang ada di dalam diri seseorang itu, mereka akan menggolongkan gen tersebut menjadi wild, alias tidak ada variasi di situ. Nah, tetapi kalau terdapat salah satu variasi, misalnya seperti di gambar ini, yang mengalami variasi adalah ternyata kromosom yang berasal dari ayah misalnya ya, kemudian yang dari ibunya tidak ada. Sehingga dia akan menggolongkan ke dalam tipe heterozigus, alias hanya satu pasang saja yang mengalami apa namanya variasi, sedangkan sumber yang lain tidak mengalami variasi. Nah, apabila terjadi variasi di kedua-duanya, maka digolongkan oleh mereka ke dalam tipe yang homozigus. Makanya kenapa kategorinya itu nanti jadinya ada wild, homozigus, dan heterozigus. Nah, ini saya rasa sudah kita semua sudah sepakat bahwa genetik itu memang sangat mempengaruhi segala macam tubuh kita. Ya, ya mungkin yang ditambahkan di FitGenMe adalah bahwa mereka juga mempengaruhi muscle fiber development. Nah, FitGenMe yang diet ini dia menganalisa 3 gen, gen beta 3AR, gen beta 2AR, dan gen UCP1. Gen beta 3AR ini dia lebih banyak berperan untuk pembakaran lemak di white adipose cells ya yang banyak sekali di area perut, baik di organ visceral maupun sedikit juga di bawah kulit, tapi di area perut.
Variasi pada gen ini menyebabkan fungsi uptake glukosa ke otot dan ke jaringan lemak seperti brown adipose cells itu menurun, ya. Kalau dia mengalami variasi di beta 3 AR-nya menjadi menurun fungsinya, sehingga kelebihan-kelebihan gula itu akan sangat mudah disimpan dalam white adipose cells yang terdapat di area organ visceral perut, sehingga visceral fat-nya jadi semakin buncit gitu. Sedangkan UCP1 ini dia punya peran dalam menjaga panas tubuh, ya, bukan demam tapi seperti termogenesis untuk tubuh. Dia banyak sekali bekerja pada mitokondria yang ada di brown adipose cells. Nah, apabila terdapat variasi pada gen ini, menyebabkan suhu tubuh lebih mudah drop atau rendah, sehingga mengakibatkan peningkatan berat badan akibat penumpukan lemak yang ada di subcutaneous. Jadi kalau UCP1 dia lebih karakternya adalah menumpuk lemak di jaringan subkutan, terutama di bagian pinggul, paha ke bawah, pantat ke bawah. Kemudian beta 2 AR gen ini fungsinya adalah untuk pembakaran lemak dan penyediaan energi di bawah pengaruh hormon adrenalin. Nah, apabila terjadi variasi pada gen beta 2 AR-nya itu menyebabkan proses pembakaran lemak dan pemecahan protein pada otot dan juga pembuluh darah itu jadi meningkat drastis. Jadi orang ini jadi punya kecenderungan sulit untuk membentuk massa otot dan sulit untuk meningkatkan berat badan, biasanya seperti itu. Nah, mereka akan mengkategorikan, misalnya beta 3 AR-nya tipenya yang wild, kemudian UCP1-nya tipenya yang wild, kemudian beta 2 AR-nya tipe wild. Maka dari ketiga kategori ini mereka mengkerucutkan lagi ke dalam satu kategori diet yang mereka katakan mereka bagi jadi 4, yaitu kategori diet apple type atau kategori diet banana type, kategori diet pear type, dan kategori diet Adam and Eve type. Nah, untuk penggolongan-penggolongannya itu ada juga ditulis Dok di halamannya persis seperti ini. Jadi kita lihat aja di sini kalau homo, wild homo itu dia kalau dia male masuknya apple type, kemudian pear type dan lain sebagainya. Nanti tinggal dilihat aja bagaimana ininya apa namanya variasi dari tiap gennya masuknya ke yang mana. Nah, karakteristik dari kenapa mereka mengkategorikan ke dalam 4 karakter, tipe diet, karena mereka menemukan bahwa 4 karakter ini tuh beda-beda banget. Misalnya yang Apple type ini, yang dominan perannya adalah yang beta 3 AR tadi, sehingga dia punya karakter itu sangat mudah untuk menumpuk lemak di area abdominal. Kemudian sangat mudah untuk mengalami rebound dari berat badan orang tipe yang Apple ini. Dan mereka punya karakter juga lebih cenderung menyukai makanan yang bersifat karbohidrat atau bersifat manis dan metabolisme mereka terhadap gula itu jelek. Kemudian mereka juga punya tipikal bahwa mereka sering cranky ya, sering bete kalau lagi stres, ya kalau lagi lapar, sorry, kalau lagi lapar. Sehingga ya itulah karakteristik dari tipe apel. Nah, untuk tipe pear ini dia beda lagi. Mereka menemukan bahwa orang-orang yang tergolong dalam tipe pear ini sangat mudah menumpuk lemak yang ada di area lower body atau lower abdomen ya, di bagian perut bawah, pantat, pinggul, paha, seperti itu. Kemudian dia sarannya adalah hindari kelaparan karena setiap kali mereka stres itu mereka larinya ke arah lapar, arah makan banyak, dan mereka sangat menyukai makanan-makanan yang tinggi lemak. Makanan yang creamy, kemudian makanan yang deep fried, yang seperti itu mereka sukanya. Dan tubuhnya ini sensitif terhadap suhu dingin, sehingga setiap kali suhu tubuhnya dingin, dia akan lebih cenderung untuk menumpuk sel lemak tadi, sehingga sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mampu menjaga panas tubuh seperti kayak rempah-rempah ya, kayak ginger dan lain sebagainya. Nah, untuk yang tipe banana ini juga mereka katakan ini sangat beda banget. Jadi sebelum umur 30-an orang-orang tipe banana ini biasanya sangat sangat sulit untuk menaikkan berat badan dan sangat sulit untuk membentuk massa tubuh. Tetapi biasanya setelah usia 30 ke atas
mereka justru sangat sulit untuk menurunkan berat badan. Itu karakternya orang tipe banana. Nah, makanya kenapa, orang tipe banana ini sangat-sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup ya, karena mereka punya kecenderungan juga lebih suka mengkonsumsi makanan-makanan yang light, ringan, dan plain. Kemudian mereka punya kecenderungan untuk suka skip makan. Jadi karakternya orang tipe banana itu adalah mereka nggak on time dan, itu menyebabkan kekuatan mereka, di pagi hari ketika bangun tidur itu sangat lemah, sehingga seperti orang yang tidak memiliki energi. Biasanya karakter karakter orang tipe banana adalah seperti itu. Kemudian yang paling baik itu adalah karakter tipe, Adam and Eve menurut pemeriksaan Fit Gen Me ini. Kenapa? Karena, orang tipe Adam and Eve ini adalah orang yang nggak punya masalah dengan berat badan ya. Secara genetik dia seimbang kerjanya dan juga tidak ada kelainan-kelainan tertentu ataupun variasi di dalam gennya. Nah, satu-satunya penyebab apabila orang tipe Adam and Eve ini mengalami overweight dan obesity itu adalah kesalahan pada lifestyle-nya atau kesalahan pada penerapan pola makan dan juga olahraganya dia gitu. Tetapi secara genetik sendiri sebenarnya tidak ada gen-gen yang mendukung mereka untuk ke arah obesitas gitu. Nah, dari keempat tersebut si Fit Gen Me ini juga sudah memamparkan di hasil reportnya itu saran-saran yang harus dilakukan. Misalnya untuk orang-orang tipe Apple atau Apple type, ini mereka sangat disarankan untuk menurunkan ya atau untuk mengurangi konsumsi dari gula. Hal ini untuk tujuan supaya tidak ada kelebihan-kelebihan gula yang harus disimpan di white cell adipose tadi. Eee, Mereka juga sangat disarankan untuk, mulai membaca, kemudian mulai menyadari adanya gula-gula ataupun karbohidrat yang tersembunyi di kemasan-kemasan makanan seperti di kaleng jus, kemudian di alkohol, kemudian di beberapa makanan yang mengandung hidden sugars. Nah, yang paling penting adalah urutan makanannya ini. Menurut peneliti yang, Fit Gen Me yang di Jepang ini, mereka mengatakan bahwa sebaiknya urutan makanan bagi orang yang apple type itu meletakkan karbohidrat ada di belakang. Selain dia harus mengurangi 2/3 karbohidrat dari yang biasanya dia konsumsi, maka dia juga harus meletakkan karbohidrat itu di bagian paling belakang. Dia disarankan untuk konsumsi sayur dulu, kemudian protein dan lalu karbohidrat. Nah, hal ini sangat berbeda dengan yang pear type. Orang yang pear type ini lebih diutamakan lebih disarankan untuk memilih rice over the sides gitu dan lebih memilih non oil dressing untuk saladnya. Mereka juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang dapat menjaga temperatur tubuh seperti ya jahe, kemudian onion dan lain sebagainya. Dan urutan makanannya pun untuk proteinnya diletakkan di belakang. Karena hal ini untuk mencegah dia mengkonsumsi jauh lebih banyak protein daripada sayur dan juga karbohidratnya. Karena karakteristiknya dia adalah lebih suka makanan yang creamy-creamy ataupun yang tasty ya, yang seperti kita rasakan pada lauk gitu. Untuk yang tipe banana ini justru dibalik. Dia sangat disarankan untuk mengkonsumsi protein itu sering, tetapi dalam jumlah kecil. Karena ada satu karakter dari orang tipe banana ini, di mana kalau dia konsumsi protein dalam jumlah banyak sekaligus, itu perutnya akan lebih mudah untuk penuh atau begah ya. Sehingga itu menyebabkan dia menjadi enggan untuk makan lebih banyak lagi. Nah, kemudian sarannya adalah juga jangan skip jam makan karena orang tipe banana ini punya kecenderungan suka skip. Itu hal itu untuk membantu metabolismenya itu lebih teratur ya karena jam yang teratur itu juga akan membawa metabolisme tubuh untuk lebih teratur bekerja. Nah, untuk urutannya selalu yang didepankan adalah protein dulu supaya lebih banyak diserap dulu, kemudian sayur baru lalu kemudian karbohidrat. Nah, untuk tipe yang Adam and Eve ini karena tidak ada kelainan sebenarnya atau tidak ada variasi, mereka diberikan checklist. Nah, checklist ini juga akan ada di reportnya.
checklist ini lebih menunjukkan ke arah mereka punya, kecenderungan makan seperti orang tipe apa nih, apple type, pear type, atau banana type. Nah, dari situ tinggal mereka menyesuaikan dengan pola makan yang, ada. Misalnya dia ternyata lebih cenderung pola makannya mirip orang yang, apple type berdasarkan kuis yang ini tadi ya. Nah, maka mereka disarankan untuk konsumsinya mirip seperti orang apple type, atau pear type, atau banana type. Nah, yang kami harapkan lagi juga adalah bahwa pasien yang sudah melakukan Fit Gen Me Test ini tidak hanya, "Oke, saya melakukan tes, saya ngerti, terus and then what to do," nggak tahu. Dan balik lagi sih, Dok, sebenarnya, kami itu sejujur-jujurnya sangat sangat, yakin dan trust terhadap, dokter spesialis gizi klinis Indonesia dalam, membuatkan perencanaan makanan ya, karena kita juga bekerja sama juga udah cukup lama dan memang terbukti orang-orang yang memang bisa patuh, bisa, menerapkan meal plan yang diberikan oleh dokter gizi klinis itu ya akan mendapatkan benefit sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Makanya kenapa, kita merasa bahwa pemeriksaan-pemeriksaan gen ini tuh nothing kalau nggak pakai meal plan gitu. It will be nothing kalau nggak ada apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, makanya, kami sangat mengharapkan bahwa pasien-pasien yang sudah melakukan Fit Gen Me dengan, dokter gizi klinis nantinya akan mendapatkan meal plan. Di mana meal plan ini sebenarnya standar aja sih, sama seperti dengan meal plan yang biasa dokter bikin, membagi ke dalam energi, karbohidrat, lemak, dan protein sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau memang untuk menurunkan berat badan, ya maka akan dibuat defisit energi atau defisit kalori. Sedangkan untuk tujuan meningkatkan berat badan, ya akan dibuat surplus kalori. Dan yang biasanya pasien bingungkan setelah kita banyak ngobrol juga sama pasien-pasien itu adalah eh, pemporsiannya. Apalagi pada saat ini banyak sekali konsultasi yang dilakukan secara online. Mungkin kalau offline di ruang praktek dokter, dokter punya food, model ya yang bisa ditunjukin ke pasien, "Ini loh yang saya masuk dengan satu porsi karbohidrat kompleks itu kira-kira segini, satu porsi, protein hewani itu segini," dan lain sebagainya. Tapi ketika online biasanya kesulitan pasien adalah tidak mengerti, satu porsi ini apa sih, maksudnya seberapa sih, dan lain sebagainya. Nah, untuk tujuan ini sebenarnya kita sedang dalam proses pembuatan video, Dok. Kita akan bantu dokter untuk bikin video, untuk bisa disebar ke pasiennya, untuk edukasi, supaya pasien itu bisa nerapin gitu nantinya. Jadi jangan cuma terima meal plan aja, tapi nggak ngerti gimana cara mengaplikasikannya ke dalam makanan sehari-hari. Gitu. Nah, nanti mohon dituliskan juga, Dok, sarapannya itu karbonya apa, proteinnya apa, dan lain sebagainya. Misalnya contohnya satu porsi karbohidrat kompleks, dikasih contoh aja, Dok, nasi merah, oatmeal, atau apa. Karena, beberapa dokter saya tahu ada yang menuliskannya hanya satu porsi karbohidrat kompleks, dan ini juga membuat pasien kadang-kadang bingung, maksudnya karbohidrat kompleks itu apa ya? Udah diterangin lewat Zoom, tapi begitu Zoom-nya selesai dia akan lupa, tadi karbohidrat kompleks apa ya? Gitu biasanya. Sehingga akan sangat memudahkan bagi pasien kalau misalnya bisa, Dok, ditulis sedikit-sedikit aja di bagian ini. Nah, kemudian bisa juga, dokter tambahkan rekomendasi food sources-nya, misalnya untuk supaya mereka tahu bahwa, saturated fat atau lemak jenuh itu ada di makanan apa aja sih gitu, dan, seberapa gram sih itu akan berdampak pada saya gitu. Misalnya kebutuhannya berapa gram nih per hari gitu. Kalau misalnya, Bapak makan kulit ayam 100 gram aja, itu tuh udah sama tuh Pak kayak 9,1 gram, lemak gitu, dan itu, jelek banget gitu, itu gede banget untuk kalori dan sebagainya. Itu mungkin bisa ditulis, Dok, di sini. Entah bentuknya mungkin dokter lebih, sreknya yang seperti apa, itu kita kembalikan lagi ke dokter sih. Yang penting pasien itu teredukasi tentang food sources itu seperti apa. Nah, untuk suplementasi sendiri, ini sudah ditulis juga di dalam hasilnya FitGen nih. Mereka punya rekomendasi suplemen berdasarkan tipe-tipe ini. Misalnya untuk yang Apple Type ini, mereka akan memberikan, anjuran untuk suplemen yang lebih mendukung ke arah kinerja dari si beta-3-AR. Karena kan kita tahu untuk yang Apple Type tadi beta-3-AR-nya mengalami variasi ya, sehingga, dominannya adalah dia cenderung menumpuk gula di, visceral fat-nya. Nah, suplemen-suplemen ini tuh memiliki tujuan untuk membantu, proses tersebut. Untuk yang pair type juga mereka menuliskan beberapa yang berbeda juga ya. Sedangkan untuk banana type juga saya lihat sih suplemennya lebih ke arah kayak
supaya gimana caranya supaya bisa bantu penyerapan protein dan bantu pembentukan massa otot, kayak dia butuh BCAA dan lain sebagainya. Nah, itu tadi, oh sorry sorry Dok, ini masih ada lagi olahraganya. Nah, di hasil reportnya tuh dia juga akan tulis, kira-kira olahraga yang cocok untuk orang tipe apel seperti apa. Tapi kalau saya baca sih sebenarnya rekomendasinya ini basic banget ya. Basic-nya itu se-basic, oh ya karena perut kamu banyak yang, menumpuk lemak di perut, berarti kalau gitu banyakin, waist twist, abdominal muscle movement, jogging, dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya kalau untuk tujuan penurunan berat badan tetap sih olahraga harus ada patokannya, setidak-tidaknya harus sama dengan yang WHO mau, di mana kita tetap butuh 150 menit kardio per minggu plus 2 kali latihan otot per minggunya. Tanpa itu tuh rasanya ya nggak akan cepet juga sih hasilnya, seperti itu. Cuman ini bisa diberikan kepada pasien untuk alternatif aja ya, mungkin ketika dia melakukan latihan otot akan difokuskan ke otot perut mungkin ya seperti itu. Kemudian pair type ini juga mereka kasih contoh olahraga-olahraga yang lebih banyak menggunakan otot-otot di bagian pinggul, paha dan lain sebagainya. Banana type ini juga lebih mengutamakan olahraga-olahraga yang sifatnya pembesaran otot ya. Jadi weight training yang mereka lebih lebih banyak fokuskan ke situ. Kemudian di situ akan ditulis juga 5 rules antara 4 tipe ini, Dok. Jadi ini adalah untuk yang tipe apel ya. Rule pertamanya adalah intinya kalau untuk menurunkan berat badan harus mengurangi 2/3 dari karbohidrat yang biasa dia konsumsi. Kemudian hindari dessert ya, pilih dessert maksudnya. Pilihlah yang seperti agar-agar gitu, yang seratnya tinggi dibandingkan dengan yang kue-kuean. Alkohol dan beverage ini juga harus diperhatikan. Nah, ini sebenarnya udah ditulis semua, Dok, di hasilnya. Cuman pasien itu mungkin terlalu banyak tulisan dalam berbahasa Inggris sehingga mereka agak blur gitu ya, gimana ininya. Ini juga mereka kasih saran gimana sih kalau lagi makan di luar dan nggak makan di rumah tuh mesti ngapain, pilihnya apa. Kemudian olahraga yang bukan ini sih menurut saya bukan exercise ya, lebih ke physical activity. Jadi lebih ke bagaimana mereka tetap aktif bergerak gitu, walaupun tidak sedang berolahraga. Karena kita tahu kan olahraga dan aktivitas fisik itu kan dua hal yang berbeda ya. Olahraga tuh memang benar-benar ya meluangkan waktu khusus untuk melakukan repetisi gerakan dalam jumlah tertentu, waktu tertentu, dengan intensitas tertentu gitu. Tapi kalau untuk aktivitas fisik itu kan lebih mendorong kepada gimana caranya orang lebih aktif bergerak dibandingkan dengan pola hidup yang lebih banyak duduk, kemudian mengandalkan sesuatu yang bergerak, misalnya kayak eskalator dan lain sebagainya. Itu sih. Yang tipe pair juga dia akan lebih banyak fokus dan memberikan saran untuk menghindari yang creamy-creamy, kemudian bagaimana kalau eating out itu harus gimana, lebih baik yang memilih menu yang direbus aja ataupun dikukus, jangan yang digoreng atau apalagi deep fried gitu. Exercise-nya ini physical activity-nya juga sama. Banana juga begitu, tipe-tipenya biasanya akan lebih banyak menganjurkan konsumsi yang mengandung protein tinggi. Ya, untuk dessert juga lebih utamain protein yang tinggi gitu. Kemudian eh, apa eating habits-nya tidak boleh skip makan. Ini agak susah nih untuk orang banana ya karena mereka udah kebiasa skip makan biasanya. Tapi ya memang harus dilatih dan dijelaskan tujuannya seperti apa. Aktivitas fisiknya lebih ke yang ini ya, lebih ke yang meningkatkan massa otot. Ini adalah ringkasannya, dia juga akan tulis di situ apple type itu seperti yang tadi saya tuliskan karakteristiknya, dia tidak baik untuk memetabolisme gula, kemudian lebih suka yang manis-manis, kemudian feeling unwell when blood sugar level drop. Orangnya tuh bakalan gampang bete banget dan cranky banget ketika gula darahnya tuh drop. Ada kan orang yang kalau lagi lapar kayak cranky banget gitu, suka kayak mau makan orang ya, itulah mungkin kira-kira tipe orang apel. Kemudian nutriens yang harus dihindari adalah gula. Sedangkan pear type ini dia lemah di dalam metabolisme lemak yang di area subkutan ya, terutama di bagian lower body. Kemudian dia suka makanan yang digoreng-goreng dan creamy dan juga daging-dagingan. Dia sangat amat suka melarikan diri dari stres dengan makan. Dan dia ini memang nutrien yang harus di-avoid adalah fat. Kemudian yang banana ini karakteristiknya adalah tidak baik dalam mengabsorpsi protein dan juga
tinggi dalam pemecahan protein dan juga cadangan sel otot di tubuh. Kemudian dia suka makanan yang plain ya, yang nggak ada rasanya. Ini weak in the mornings and meal tend to be skip. Jadi cenderung lemes di pagi hari dan suka skip makan. Nah, kalau ini bukan untuk dihindari, nutrisinya justru lebih diprioritaskan, yaitu protein. Ini adalah ada main if type, jadi seharusnya dia tidak memiliki kelainan apapun, tetapi kalau ada kelainan di dalam berat badan, baik misalnya dia sulit untuk menaikkan atau sulit menurunkan, biasanya digali lagi dia lebih cenderung pola hidupnya seperti orang tipe apa, gitu. Nah, itu tadi untuk yang Fit Gain Me Diet, kira-kira prakteknya ataupun aplikasinya adalah seperti itu. Sedangkan untuk yang Fit Gain Me Sports ini lebih simpel lagi karena sebenarnya hanya ada satu gen yang dicek, yaitu gen ACTN3. Di mana gen ACTN3 ini dia sangat berperan dalam perkembangan serat otot ya, baik fast twitch muscle ataupun slow twitch muscles. Nah, dibagi ke dalam 3 tipe untuk gen ACTN3 ini, ada tipe RR, tipe RX, dan tipe XX, di mana tipe RR ini adalah orang yang cenderung mudah untuk mengembangkan fast twitch muscles-nya. Sedangkan yang RX ini balance, dia dalam perkembangan fast twitch muscle maupun slow twitch muscles-nya itu sama, dan tipe yang XX ini adalah orang yang lebih cenderung mudah untuk mengembangkan slow twitch muscle. Makanya kenapa saran dari olahraga dari masing-masing tipe ini juga jadi berbeda gitu. Ini dia terangkan di reportnya itu kira-kira propertinya fast twitch muscle itu buat apa sih gitu. Fast twitch muscle kita tahu ya untuk sesuatu yang bersifat ledakan energi ya, seperti power and strength gitu ya, kayak sprint, kemudian goalkeeper mungkin, kemudian segala sesuatu olahraga yang bersifat anaerob atau yang dia nggak perlu banyak menggunakan oksigen. Karena kita tahu ya serat otot putih atau fast twitch muscles ini kan memang tidak terlalu banyak mengandung mioglobin. Jadi ya memang kandungan O2-nya jauh lebih sedikit daripada yang slow twitch muscle. Sedangkan yang slow twitch muscle dia juga akan menjelaskan bahwa slow twitch muscle ini akan sangat banyak berguna untuk olahraga-olahraga aerobik yang bisa menyediakan energi yang nggak habis-habis, ada terus energinya. Dan memang diperuntukkan untuk olahraga yang membutuhkan waktu dalam jangka panjang. Makanya ini dokter kalau baca di sini rekomendasi sportsnya kayak untuk power type itu adalah track yang lebih atau track atau field yang 400 meter atau kurang. Kayak sprint gitu ya. Kalau kemudian swimming 200 meter atau shorter atau lompat galah mungkin atau lari halang rintang yang benar-benar dia pendek gitu, short distance cycling. Kemudian kalau di sepak bola itu goalkeeper. Goalkeeper itu kan memang ledakan energinya gede ya, orang dia diam-diam aja jaga gawang tiba-tiba bola mau datang das langsung terbang gitu kayak seolah-olah dia punya energi yang besar untuk menghalau bola. Nah, seperti itu kira-kira sarannya. Kemudian yang RX ini adalah yang balance ya. Jadi dia lebih disarankan untuk track atau field antara 800 meter sampai 1.500 meter. Kemudian olahraga-olahraga yang sifatnya games kayak boxing, kemudian ball games, kemudian olahraga sepak bola tetapi bukan yang goalkeeper ya, mungkin yang bagian yang di striker, back dan lain sebagainya. Baseball, basketball, tenis, bulu tangkis itu sangat bagus untuk orang-orang yang tipe RX ini. Sedangkan yang tipe XX ya kita tahu untuk track yang 5.000 meter lebih, maraton, kemudian berenang jarak jauh, kemudian long distance cycling ya, kemudian olahraga-olahraga aerobik ya, jogging, dancing yang dalam jangka waktu cukup lama. Nah, mereka akan memaparkannya seperti ini hasilnya. Kalau Anda tipe RR berarti Anda itu direkomendasikan untuk melakukan sports yang apa. Maka rekomendasi trainingnya untuk lebih meningkatkan serat otot putih Anda adalah seperti apa. Misalnya dia akan tulis di sini. Misalnya track yang lebih pendek dari 400 meter, kemudian apa segala macamnya. Sama juga untuk yang RX itu akan ditulis ya rekomendasi trainingnya seperti apa, dan XX juga dia akan tulis lengkap di sini rekomendasi trainingnya seperti apa, yaitu olahraga-olahraga yang tadi saya bilang lebih ke arah bagaimana caranya meningkatkan performa dari slow twitch muscles itu. Dan dia juga menuliskan suplemen-suplemen yang sebaiknya dikonsumsi. Tapi ini sih saya baca masih secara umum ya. Jadi kayak prior to training apa, ini sih sama ya.
prior to training ya drink jelly beverage dan lain sebagainya, after training apa, prior to competition dan lain sebagainya. Ini semua nggak terlalu spesifik ya kalau saya baca sih, ya rasanya semua atlet juga melakukan itu gitu. Nah, yang paling penting adalah aplikasi dari Fit Gen Me Sports ini sebenarnya ke apa? Karena setelah tim kami baca, sebetulnya yang paling tepat aplikasi dari Fit Gen Me Sports ini adalah pada talent identification. Jadi untuk yang memang fokus pada finding potential atlet ya. Karena kita tahu juga, ini saya udah ketemu juga dengan beberapa coach sepak bola U19, kemudian saya juga sempat ngobrol dengan beberapa coachnya basketball Indonesia ya, klub-klub basket Indonesia. Mereka bilang memang iya, untuk mencari talent itu tuh nggak gampang, walaupun sudah diterapkan beberapa pemeriksaan ya, seperti fitness levelnya seperti apa, kemudian skillnya dia seperti apa, kemudian pemetaan-pemetaan yang lainnya, tetapi setelah mereka dimasukkan ke dalam satu pelatihan atau pelatnas, performanya tuh kadang tidak sesuai dengan harapan yang pada saat dilakukan talent identification gitu. Makanya kenapa kami memandang justru eee, tes gen ini penting sebagai additional way to find the talent, bukan berarti menghilangkan tes-tes yang tadinya sudah ada, tetapi menambahkan. Sehingga coach itu punya profiling yang lengkap gitu terhadap calon atletnya gitu. Dan ini sih pertanyaan yang paling sering saya dapat dari webinar ya mengenai Fit Gen Me Sport. Berarti Dok, kalau tipe gen saya itu tidak sesuai dengan cabang olahraga yang saya minati, berarti saya nggak bisa terus dong di cabang olahraga yang saya minati. Bukan itu sebetulnya. Gambaran dari hasil Fit Gen Me Sports ini adalah kayak ngasih tahu kita gitu, kayak ngasih tahu atletnya bahwa tubuh kamu tuh seperti ini gitu, secara genetik. Kalau kamu menginginkan sesuatu yang memang bertentangan dengan itu, ya artinya kamu butuh usaha jauh lebih keras daripada orang-orang yang memang gennya secara alamiah sudah searah gitu. Misal nih, gampangannya kemarin waktu sama long distance runners-nya Jakarta ya, kita sempat ngobrol. Berarti kalau saya tipenya RR, padahal saya sukanya maraton, gimana dong? Berarti saya nggak boleh dong maraton? Bukan seperti itu. Tetapi Anda bisa melakukan adjustment pada periodisasi. Jadi kita tahu kalau misalnya kayak atlet, kita nggak usah ngomong atlet deh, kita ngomong orang-orang yang rekreasional atlet, suka olahraga, tapi sukanya hampir kayak atlet gitu ya. Ikut kompetisi, ikut apa segala macam. Nah, itu Anda bisa melakukan justifikasi di bagian periodisasinya gitu. Misalnya secara umum macro cycle untuk running a marathon itu kayak gini. Nah, ketika Anda tahu bahwa gen Anda itu lebih mendevelop ke arah fast twitch muscles, berarti di bagian awal ini Anda harus lebih banyak meluangkan waktu untuk aerobic element. Misalnya, like ini harus 80% instead of 70%. Kenapa? Karena Anda butuh membangun vaskularisasi baru ke arah serat slow twitch muscle, sehingga banyak sekali slow twitch muscle yang akan tumbuh, berkembang, membawa banyak myoglobin, dan pada akhirnya itu nanti dapat digunakan untuk penyediaan energi ketika Anda completed your marathon, your marathon gitu. Nah, dibandingkan dengan misalnya strength training ya, misalnya 20%. Strength training ini pun juga pada akhirnya jadi berbeda untuk orang-orang yang punya tipe RR, tetapi dia mau ke maraton. Berarti dia harus fokus nih, strength trainingnya nggak bisa kayak orang lain, bukan tujuan untuk membesarkan otot ataupun untuk meningkatkan ledakan daya otot, tetapi dia lebih ke bagaimana meningkatkan vaskularisasi tadi. Misalnya, berarti dia itu harus benar-benar melakukan repetisi itu lebih dari 12 kali. Karena bebannya itu dia harus menggunakan beban yang dia nggak terlalu berat gitu, nggak failure. Jadi kalau misalnya untuk tujuan meningkatkan ledakan daya otot kan berarti kayak 3 hitungan atau 4 hitungan aja dia failure supaya ledakannya gede, supaya ototnya lebih gede. Nah, tetapi kalau untuk ini tuh tidak, repetisinya tuh harus lebih dari 12 kali, kemudian lebih pelan dalam melakukan setiap gerakan, dan setiap setnya itu harus kurang dari 30 detik. Misalnya kayak gitu. Jadi bisa dimain-mainin di sininya. Ini semua nanti harus dibicarakan juga sih dengan coach-nya ya, supaya coach-nya lebih tahu tujuan untuk pelatihannya seperti apa. Jadi tujuannya adalah aplikasinya kalau untuk Fit Gen Me Sports saya rasa adalah seperti ini gitu. Nah, mungkin itu sih dari saya untuk penjelasan Fit Gen Me, nggak lama kan ya, karena emang cuma dikit yang dibacain. Mungkin saya kembaliin ke Kosta ya, Kosta.
Ya, terima kasih banyak Dokter Amanda. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok. Yang pertama dari Dokter Z. Validkah Ya. untuk pemeriksaan usia under 18 tahun, terutama untuk atlet junior yang di bawah 18 tahun, Dok? Hmm. Ya, bener dok, karena memang belum pernah juga ada gini. Saya bisa tanyakan itu, ataupun saya nanti bisa coba cari jurnalnya. Tapi setahu saya, memang di negara maju itu sudah menggunakan genetic test juga sebagai additional apa ya tools pada saat mereka melakukan talent identification. Untuk kevalidannya berapa persennya, angkanya, jujur saya belum cari juga. Nanti mungkin jadi PR saya untuk cari jurnalnya. Tapi menurut saya tidak akan ada salahnya sih kalau memang bisa diterapkan di Indonesia. Kemarin saya juga bicara dengan para coachnya ini ya pelatih U19-nya sepak bola Jawa Barat ya, bahwa kan kita selama ini udah nih ngelakuin cara-cara yang usually yang maksudnya cara-cara yang memang standarnya seperti itu. Tapi toh kalau misalnya kita mau bandingin prestasi atlet kita, ya nggak usah gitu deh, mungkin dengan negara tetangga dan lain sebagainya, itu juga belum bisa mencapai hasil yang kita inginkan gitu. Kita semua tahu bahwa sebenarnya kita pengen bisa lebih dari itu gitu. Maka ya sebenarnya nggak ada salahnya kalau kita melakukan intervensi cara gitu. Berarti harus ada yang diubah kan caranya. Nah, salah satunya sih kalau saya bilang ini akan sangat membantu karena kita kan jadi bisa punya profiling yang lengkap ya terhadap satu atlet ini gitu sampai dengan sedetil gen dia itu developingnya ke arah mana sih gitu. Siap. Mudah-mudahan terjawab, Dokter Z. Selanjutnya, pertanyaan dari Dokter Grace Tumbelaka, Dok. Ya, hai Dokter Grace. Bertanya, Dok, apakah intermittent fasting sangat lebih baik untuk tipe Apple? Mungkin lanjut juga ya, Dok, masih dengan Iya. Apple type juga. Apakah cenderung lebih rentan terhadap diabetes mellitus dan tipe lainnya? Terima kasih, Dok. Oke. Oh, maksudnya Ada Apple lagi type, Dokter Grace bawahnya tuh apakah sekalian. untuk Apple type itu lebih rentan terhadap DM ya, Dok, daripada tipe Iya, banana atau tipe pear gitu ya, Dok? iya, heeh. Jadi ya Dokter Ya, Grace itu dulu untuk aja, Dok. yang intermittent fasting ya pada dasarnya kan intermittent fasting itu eh, apa ya, gini, tujuan utamanya adalah defisit kalori, itu dulu sih kalau saya bilang. Kalau misalnya dia mengalami kelebihan berat badan ya, kalau dia berat badannya udah ideal mah nggak usah didefisit energinya. Nah, kalau misalnya dia mengalami berat badan yang berlebih, tentu dia harus dilakukan defisit kalori. Nah, defisit kalori ini kan caranya macam-macam. Ada orang yang memang membagi apa namanya, membagi jam-jam makan gitu kan. Ada juga yang dengan melakukan intermittent fasting. Saya sejujurnya dari hasil yang saya baca-baca intermittent fasting itu nggak buruk sih untuk diterapkan ya, asalkan eh, apa namanya nggak parah ya. Tapi yang saya tahu gini, dari jam 6 sore terakhir makan sampai kemudian besok paginya sarapan lagi jam 7 itu kita udah bisa bilang itu intermittent fasting 13 jam kan. Jendelanya intermittent fasting itu yang saya tahu antara 10 lah ya, 10 sampai 14 jam. Itu bisa-bisa aja. Cuman intermittent fasting ini akan kurang bagus kalau misalnya dilakukan terus-menerus di jam kerja. Jadi di mana jam-jam di mana tubuh kita membutuhkan membutuhkan energi ya. Kayak misalnya sengaja aja tuh intermittent fastingnya berarti mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu kan kayak kebalik-kebalik gitu. Jadi intermittent fasting-nya nggak ada masalah, cuman penerapannya di jam berapa, itu sih menurut saya yang harus diperhatikan, Dok, gitu. Jadi jangan sampai kebalik, paling baiknya ya adalah malam. Jadi sama aja kayak kita terakhir makan jam 6 sore, nanti makan lagi pagi sarapan jam 7 pagi. Itu normal, itu juga bisa dibilang kayak gitu gitu. Apakah itu efektif untuk Apple type? Ya belum ada penelitiannya, tapi ya bisa-bisa aja sih dipraktekin. Kemudian lebih cenderung iya, benar, lebih rentan untuk terkena diabetes mellitus. Karena tadi Dok, sebenarnya dia kan punya kecenderungan untuk suka makan manis ya. Dan kalau memang dia tidak sadar diri dan juga dia tidak pernah melakukan pemeriksaan gen, maka dia kayak nggak punya rem. Kayak kayak ini aja Dok, gaspol aja gitu. Kalau dia punya dasar pemeriksaan gen dia ternyata seperti ini, maka dia punya
punya reason untuk oh ya ternyata saya nggak bisa nih terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat tinggi ataupun simple karbohidrat. Nah, kayak gitu sih. Apalagi untuk apple type metabolisme terhadap karbohidratnya jelek ya dok. Iya, jelek. Metabolisme terhadap gulanya itu jelek. Kalau misalnya orang lain tuh makan gula bisa di metabolisme dan digunakan sebagai energi. Kalau dia tuh enggak makan gula di metabolisme terus cepet-cepet disimpan gitu loh tipenya yang apple type tuh. Gitu. Satu lagi Terus masih dari saya satu dokter lagi Grace. yang ini yang eh, penentuan pilihan olahraga power and strength tidak terkait pada metabolisme protein. Bisa dok, bisa dikaitkan juga dengan metabolisme protein ya dok. Kalau misalnya tipenya yang banana kayak tadi sulit untuk membentuk massa otot ya, ya memang kita perlu perbaiki dulu gaya hidupnya dia ya, lifestyle-nya dia. Karena kan tadi sebenarnya orang tipe banana itu kan banyak juga dipengaruhi oleh lifestyle-nya dia, kan karakteristiknya dia suka skip makan dan suka makanannya yang plain-plain gitu dan begah kalau makan protein langsung banyak itu dia begah. Makanya ada beberapa coach juga yang mempraktekkan gini. Kalau gitu orang-orang yang tipenya kayak gini yang gampang begah kalau makan protein biasanya dikasihnya yang dalam bentuk minuman. Ya misalnya kayak whey protein yang bentuknya minuman atau dagingnya itu di jus gitu misalnya supaya dia cepat diserap karena kan kalau yang liquid itu biasanya cepat diserap ya daripada yang bentuknya utuh gitu. Biasanya gitu. Makanan Tapi cair ya dok ini. saya rasa memang betul Dokter Grace ada kaitannya dengan yang metabolisme protein. Jadi alangkah baiknya memang dua-dua tes ini dilakukan bareng sih. Kalau di Genmi kan semua ya jadi satu, semuanya dari atas sampai bawah kita bisa baca. Nah kalau ini kan memang dipisah, jadi ya diteskan dua-duanya. Wah, dua-duanya pun juga tetap lebih murah ya kos daripada satu tes Genmi ya, yang mahal itu. Gitu. Betul, dok. Kemudian ada pertanyaan Terima selanjutnya dok. kasih Dokter Amanda. Sama-sama Dokter Grace. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dokter dari Dokter Andri Calvianto. Sebentar. Izin tanya dok, apakah FitGenMe ini nantinya akan bisa diaplikasikan untuk arah resiko penyakit kronis atau metabolik dok? Halo Dokter Andri ini teman saya Kosta. Oh, siap dok. Iya, Dokter Andri, saya agak susah nih jawabnya karena jujur untuk FitGenMe ini tidak ada literatur ataupun satu jurnal yang mendukung ya ke arah pernyataan tersebut gitu. Kalau kita sambung-sambungin sendiri sih nyambung ya dok, tapi kalau dokter tanya apakah benar-benar nih exactly like udah ada buktinya nih pemeriksaan ini nih iya beta 3 AR oke berarti ngarahnya ke DM risiko DM-nya meningkat tuh belum ada dok. Tapi kalau misalnya kita arrange sendiri kita sambungkan sendiri ya mungkin ada resikonya karena dari kita pelajari dari lifestyle-nya kan. Tapi kalau untuk bukti ilmiahnya bahwa orang yang mengalami variasi pada gen beta 3 AR-nya ternyata risiko untuk keturunan diabetes mellitus tipe 2-nya meningkat itu belum ada sih. Gitu. Semoga membantu ya dok. Semoga membantu dokter Yeah. Andri. Berikutnya semakin banyak yang dok pertanyaannya. Dari dokter Putri Sakti dok, apakah akan lebih baik jika pemeriksaan NutriGenMe dikombinasi dengan FitGenMe apabila pasien memungkinkan untuk tes keduanya dok? Oke, kalau pasiennya dokter Putri ini sepertinya memang ini ya Kosta high end semuanya. Jadi kalau mau dua-duanya boleh dok, silakan aja dua-duanya dibacakan dilakukan pemeriksaan. Tapi sebenarnya gen-gen yang ada di mana FitGenMe ini ada juga kok di NutriGenMe, cuman dibacakan atau diinterpretasikan secara berbeda. Ya maklum, karena memang penelitinya kan berbeda ya. Penelitinya satunya dari Jepang, satunya dari Kanada gitu. Tetapi 2 gen ini itu ada 4 gen ini itu ada di NutriGenMe. Cuman dibacanya dari point of view yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya pasien dokter itu pengennya yang komplit banget ya nggak apa-apa diperiksakan semuanya dok gitu. Jadi profilingnya juga lebih banyak gitu. Terutama mungkin untuk NutriGenMe kan belum kelihatan ya dok. Ini tipe apel, apa tipe banana, apa tipe pear. Jadi nggak aplikatif, kurang Mungkin kalau buat orang awam tuh kayak kurang
kurang ke fokus gitu. Memang kalau kalau nutrigenomisi benar-benar scientific sih ya. Jadi memang benar-benar butuh guidance dari dokter-dokter. Kalau ini kan sebetulnya itu di setnya itu untuk orang awam gitu loh, untuk bisa dibaca langsung. Tapi ya ternyata kenyataannya di Indonesia nggak berjalan seperti itu ya, Kosta ya. Betul. Pasiennya bingung tetap. Tetap nih bisa nggak sih ketemu sama dokternya aja gitu. Betul. Kemudian Dokter Yohan. dari Hai Dokter Dokter Yohan. Yohan. Selamat sore Dokter Yohan. Ini untuk orang-orang yang lebih gampang membesarkan otot, berarti yang varian genetiknya RR atau XX? Yang RR dok. Betul. Ya. Yang RR. Karena Gini, lebih gini. ke power and strength ya, Dok? Bentar dulu. Pembesaran otot itu kan ada dua ya serat otot itu, ada yang serat fast twitch muscle, ada yang slow twitch muscle ya. Kalau ototnya besar ya kita nggak tahu juga sih mana yang lebih terdevelop gitu ya. Bisa juga ototnya yang besar itu karena hasil buah latihan untuk meningkatkan slow twitch muscle, bisa juga sih dok. Jadi apakah tipe RR atau XX itu nggak spesifik juga dok. Yang lebih mudah untuk meningkatkan massa otot yang mana? Kalau untuk pertanyaannya meningkatkan massa otot yang tipenya seperti kayak orang-orang pelari jarak dekat, sprinter kan pahanya gede banget tuh dok. Nah itu yang tipe RR dok. Yang lebih mudah untuk meningkatkan massa otot gitu. Tapi semuanya saya rasa punya peluang yang sama untuk bisa membesarkan loh ya, membesarkan massa otot semuanya punya peluang yang sama. Tapi kalau untuk menghasilkan ledakan energi ya beda, pasti tipe RR lebih gampang gitu. Oke dok. Selanjutnya dari Dokter Christina Rusli dok. Saat ini banyak sekali yang ikut diet keto. Kemudian dari keempat jenis tadi dok, mana sih yang lebih cocok dengan diet keto dok? Oke. Dokter Christina Rusli, kita balikin lagi dulu aja untuk definisi dari diet ketonya itu seperti apa. Karena beda negara aja udah beda definisi. Kayak misalnya diet keto yang ada di Amerika, yang diadopsi oleh orang sana itu adalah mereka cenderung mengkonsumsi PUFA dan MUFA. Sedangkan sampai di Indonesia itu udah beda arti. Orang di sini lebih banyak makan anything yang penting lemak. Ya gini, anything yang penting jangan karbo. Berarti apa? Gorengan oke, kikil, kaldu-kaldu dan lain sebagainya oke gitu. Tapi itu kan semua saturated fat ya jatuhnya. Nah, jadi kita mesti sama persepsi dulu mengenai diet keto yang dijalankan oleh pasien kita tuh seperti apa. Kalau memang benar dia melakukan diet keto itu lebih fokus ke PUFA dan MUFA ya, bukan ke saturated fat, maka sih saya bilang yang paling cocok ya untuk orang yang tipenya diterapkan pada orang yang tipenya pair. Kenapa? Karena itu bisa membantu dia untuk satisfying karakternya. Dia kan karakternya kan memang suka konsumsi makanan yang berlemak kan. Nah, kita switch tuh makanan berlemaknya itu dengan lemak yang sehat gitu, dengan yang unsaturated fat gitu. Tetapi tetap dengan batas-batas yang batas-batas yang ditetapkan ya. Kayak misalnya ya maksimumnya tuh cuma 30% gitu dalam meal plan seharinya. Ya bukan berarti kalau begitu karena boleh karena keto boleh tuh fatnya sampai dengan 50-60%, nggak benar juga sih. Itu sih menurut menurut saya gitu sih. Cocok untuk orang yang pair ya. Supaya dia nggak bete juga. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Dokter Christina. Selanjutnya pertanyaan dari Dokter Diah Eka Andayani. Apakah Fitgen ini apakah lebih cocok untuk orang Asia, contohnya Indonesia, karena penelitiannya dengan gen Asia, dok? Penggolongan karakteristik dietnya iya dok. Jadi kayak penggolongan tadi kan ada penggolongannya tuh, penggolongan tipe apel, tipe pear, tipe banana. Iya, lebih cocok karena penelitiannya memang dilakukan pada orang-orang yang Asia. Tapi sekali lagi fungsi gennya itu sama aja dok.
mau kita rasnya Kaukasian, mau kita rasnya Asia, mau kita rasnya Negrit, fungsi gen itu di dalam tubuh kita tuh sama di semua ras. Misalnya beta-3-AR, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membakar cadangan lemak yang ada di white adipose cells, yang ada di lemak apa namanya sel white adipose eh, dengan di bawah pengaruh noradrenalin, hormon noradrenalin. Itu semua ras sama, Dok. Fungsinya sama gitu. Cuman memang tadi penerapannya kalau udah digolongin ke tipe apel, tipe apa, tipe apa, tipe apa, ya cocoknya memang untuk orang Asia karena memang penelitiannya dilakukan pada orang Asia gitu. Siap. Terima kasih banyak Dokter Amanda atas jawabannya. Sebelum Sama-sama. kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, Dok, saya Mm-mm. mohon izin ada informasi yang perlu saya sampaikan Oh dulu. iya iya iya, silakan. Oke, sedikit saya sampaikan kembali tentang FitGenMe. Nah, FitGenMe ini dibawakan oleh Laboratorium Calgen Inolab under Kalbe Pharma, bekerja sama dengan Genesis Healthcare di Jepang laboratoriumnya. Sudah dipercaya oleh lebih dari 1 juta sekarang, 1 juta customer. Sudah berjalan lebih dari 15 tahun, sekarang tahun ke-16. Semuanya secure, safe, akses reportnya sendiri itu melalui website, tidak manual melalui email. Kemudian memang salah satu pemeriksaan genetik yang terkenal banget di Jepang, di Asia juga tentunya. Laboratoriumnya juga sudah sertifikasi. Untuk FitGenMe sendiri sudah di-launch di Indonesia tahun 2021 Januari lalu. Laboratoriumnya ada di Tokyo, Jepang. Sampelnya sama, air liur juga. Untuk pemeriksaan genetik sebenarnya target pasiennya tentu sebisa mungkin diperiksakan sedini mungkin. Kenapa? Karena gen sebetulnya tidak pernah berubah walaupun kita periksa umur 5 tahun dengan 15 tahun itu hasilnya akan sama. Kemudian hasil report akan diterima pasien itu 3-4 minggu dari proses pengambilan sampel. Untuk pasien-pasien yang domisilinya di Jabodetabek, kita masih bisa provide dengan home service, jadi kita bisa ke rumah pasien untuk melakukan pengambilan sampel. Untuk reportnya masih berupa soft copy, jadi web-based report. Kemudian tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dr. Amanda, FitGenMe Diet itu yang diperiksakan ada 3 gen. Di dalam reportnya ada rekomendasi tentang diet, suplementasinya, exercise-nya seperti apa. Kemudian untuk FitGenMe Sports yang diperiksakan 1 gen spesifik yang berfungsi berkaitan dengan perkembangan fast twitch muscle dan slow twitch muscle yaitu ACTN3. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Amanda, gen beta-3-AR, beta-2-AR, UCP1, sebenarnya semuanya juga sudah ada di NutriGenMe, memang tapi dengan point of view yang berbeda. Sedangkan kalau di sini itu lebih dikaitkan dengan resiko obesitas, bagaimana tubuh kita memetabolisme makronutrisi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, ini adalah cuplikan dari report FitGenMe Diet. Apa ya? Pakai warna pink. Terus deh. Nah, ini adalah cuplikan dari report FitGenMe Diet. Jadi sudah ada di slide-nya Dr. Amanda tadi tentang karakteristik apple type tadi, kemudian diet advice-nya seperti apa, exercise-nya seperti apa, tren lifestyle yang baik dan cocok untuk FitGenMe, untuk orang yang dengan apple type itu seperti apa. FitGenMe Sports, satu gen kemungkinannya ada 3, RR type, RX type, ataupun XX type. Fast twitch muscle, slow twitch muscle, ataupun balance. Di sini adalah cuplikan reportnya, ada tentang rekomendasi sportnya seperti apa, trainingnya seperti apa, kemudian asupan nutrisi yang perlu dicukupi sebelum pertandingan, setelah pertandingan, sebelum training, itu seperti apa. Cara pengambilan sampelnya sama,
dengan melakukan pengambilan sampel air liur, kemudian perbedaannya mungkin untuk FitGenMe kita informasikan kepada pasien untuk melakukan registrasi kit ID ke www.fitgenme.com. Kemudian sampelnya kita kirim ke Jepang, sorry. Kemudian hasilnya bisa diakses melalui website selama 3-4 minggu ke depan. Persyaratannya sendiri kurang lebih sama dengan NutriGenMe, yaitu berpuasa kurang lebih 30-1 jam, tidak makan, tidak minum minuman manis ataupun berwarna, air putih masih diperbolehkan, tidak merokok bagi perempuan yang melakukan atau memakai lipstick perlu dihapus terlebih dahulu. Kemudian untuk kitnya sendiri lebih simpel, hanya ada corong, tabung, dan tutup. Jadi pasien hanya diinfokan untuk melakukan pembuangan air liur ke dalam corong ini, kemudian mengisi sampai dengan garis hitam, kurang lebih 1 ml. Setelah itu corongnya dilepas, akan ada cairan buffer yang turun, kemudian ditutup dengan tutup kecil. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya untuk harganya, harga dasar dari FitGenMe adalah masing-masing di 2.500.000. Kemudian benefit apa sih yang bisa kita berikan kepada partner kita? Benefitnya adalah diskon hingga 30%, yaitu sampai dengan 750.000, dengan catatan itu kita juga sudah support untuk fee konsultasi dan fee monitoring. Jadi harapannya dengan pasien periksa FitGenMe dimanapun itu tetap akan ada follow up what next-nya itu seperti apa. Harus ada konsultasi, kemudian pembacaannya seperti apa, meal plan-nya seperti apa. Setelah itu mungkin dalam kurun waktu 2 minggu atau 1 bulan biasanya untuk pasien pengelolaan berat badan terutama akan ada monitoring. Di situ peran dokter spesialis gizi dan spesialis kedokteran olahraga sangat berperan di situ. Seperti itu. Jadi untuk satu pasien, untuk satu kit FitGenMe, benefit yang kita dapat berikan kepada partner kita itu diskon sebesar sampai dengan 30%. Barangkali kalau misalnya dokter-dokter ada yang ingin periksa secara langsung atau ingin merasakan FitGenMe itu seperti apa, kita berikan harga khusus pada hari ini. Dari harga base price 2.500.000, kita berikan harga spesial menjadi 1.500.000, bisa dicicil melalui Tokopedia juga dengan credit card dokter masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Tadi setelah Dokter Diah dari Dokter Monik, sekarang jika di pemeriksaan NutriGenMe hasil energi balance-nya di finish, Dok, power and strength-nya ultra, apakah mungkin di FitGenMe hasilnya banana type? Belum dicek FitGenMe-nya, tapi kalau dari ciri-ciri mengarah ke arah banana type, Dok. Terima kasih. Iya, Dokter Monik. Algoritmanya kan mereka beda ya, Dok ya, antara Nutri dan juga FitGenMe. Kalau saya rasa kok kayaknya sih ya, kayaknya nggak mungkin ya, Dok, karena kan di energy balance itu yang dicek UCP1-nya. UCP1-nya diminis. Kemudian untuk yang power and strength itu memang ACTN3. ACTN3-nya ultra. Eh, Kayaknya nggak mungkin sih, Dok, tapi dengan perbedaan algoritma yang diterapkan pada masing-masing ya mungkin aja bisa terjadi ke arah tipe banana, Dok. Atau bisa juga mungkin dokter tipenya yang ada man if tetapi lifestyle-nya lebih cenderung seperti orang yang banana gitu. Mungkin ada bagusnya sih dicek juga, Dok. Biar confirm ya, Dok. Iya, biar confirm, Dokter Monik. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Dr. Monik, Dok. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Dr. Dorna. Izin bertanya, Dok, sampel untuk pemeriksaan FitGenMe ini apa ya, Dok? Tadi sudah dijawab, adalah air liur, Dok. Kemudian untuk penerapan diet dari pemeriksaan NutriGenMe ini, maksudnya FitGenMe mungkin ya, Dok. Apakah ada penelitiannya
yang menunjukkan berapa persen sebaiknya makronutrien tertentu diberikan pada tipe tertentu. Misalnya pada diet tipe banana, pemberian protein yang cukup bagi mereka ini apakah ada persentase yang dianjurkan? Iya, Dokter Dorna, sepertinya nggak ada sih dok untuk FitGenMe ini. Nggak ada pembatasan untuk berapa persen lemak, berapa persen protein, dan berapa persen karbo yang harus diterapkan pada masing-masing tipe. Mereka hanya menitik beratkan pada pengurutan makanan dan juga karakteristik aja. Ini beda dengan di Nutri. Kalau di Nutri kan memang dia udah ada aturannya ya. Kalau misalnya proteinnya enhance ya berarti bisa dipol-polin sampai 25. Kalau misalnya lemaknya enhance berarti bisa di pressing sampai ke 10% dan lain sebagainya. Ya kalau untuk yang di FitGenMe ini nggak ada sih dok. Gitu. Kemudian masih lanjut dok, pengurutan makanannya apakah ada penelitiannya dok? Oh iya, kalau pengurutan makanannya memang dia berdasarkan jurnal penelitian yang mereka bikin sih. Ya, jadi pengurutan makanannya seperti tadi. Kalau untuk yang Apple itu ditaruhnya di belakang gitu-gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Dokter Dorna. Mungkin sebenarnya di reportnya ya dok itu ada dimension sebenarnya untuk peer type itu sebaiknya lemaknya berapa persen gitu ya dok. Tapi memang tidak secara terperinci. Maksudnya nggak diperinci saturated-nya berapa, Iya, unsaturated-nya berapa, MUFA berapa, PUFA berapa gitu ya. betul dok. Oke, barangkali ada dokter yang ingin bertanya secara langsung, berdiskusi. Dimodifikasi Dokter tidak Amanda. persis seperti yang tercantum. Silakan dokter Dwi. Dok, Dokter Dorna ya. saya izin bertanya boleh? dokter. Makasih Mas Kosta. Dok, saya tertarik tentang pengurutan makanannya itu. Apakah boleh kami memperoleh literatur penelitian mengenai pengurutan makanannya tersebut, dok? Kosta ada ya, Kos, dari Iya. FitGenMe-nya? Sorry, gimana tadi dok? Literatur yang mengenai pengurutan makanannya itu, Kos. Oh iya, akan segera kita share dok. Bisa, Oke. bisa. Makasih Dokter Amanda, makasih Mas Kosta. Sama-sama dokter. Sama-sama dok. Dokter Grace, ada yang ingin Iya, ditanyakan dok? modifikasi ya. Iya, saya sudah tulis di kolom chat dok, Wah Kosta. Jadi mungkin saya bacakan boleh ya. Boleh. Jadi kalau misalnya kebetulan menjadi konsultannya, kemudian ada rekomendasi atau suggestion di bidang exercise-nya, boleh nggak kita memodifikasi sesuai dengan keilmuan misalnya ya, yang menurut kita lebih pas buat yang bersangkutan, tentunya tidak bertentangan, tapi yang mensupport gitu. Kan biasanya di test result-nya sudah ada, untuk memudahkan kita sudah ada guidelines, tapi kalau misalnya kita melihat ada yang mungkin lebih suitable for this person gitu, boleh nggak dimodifikasi? Terima kasih. Boleh sih dok, boleh banget Dokter Grace. Jadi memang guideline dibuat tidak saklek itu ya. Jadi kalau misalnya di guideline-nya bilang misalnya tipe RR berarti bagusnya trainingnya ini adalah bla 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 gitu ya untuk track yang kurang dari 400 meter misalnya. Kemudian harus begini dan begitu. Menurut Dokter Grace rasanya ini bisa nih dimodifikasi dengan seperti ini dengan tujuan sama kan untuk meningkatkan power and strength-nya. Jadi ya boleh aja dok. Oke, baik. Makasih Dok Amanda. Iya, Makasih Pak Kosta. Mohon izin mungkin menambahkan dokter, terutama kan kalau ini kan sebagai pemeriksaan genetik ya dok, barangkali kan kita juga nggak tahu kondisi klinis pasien saat ini itu seperti apa, apakah mungkin sudah ada cedera di sana sini, tentu kan perlu ada penyesuaian juga dok. Jadi ya nggak bisa saklek juga sih untuk rekomendasinya. Ya, pasti yang ada penting mohon penyesuaian. izin dulu. Ya, terima kasih Dokter Amanda, Pak Kosta. Iya, sama-sama Dokter Grace. Harapannya bisa dikawinkan dok. Jadi hasil kondisi klinis saat ini dengan hasil genetiknya itu seperti apa, kemudian timbul rekomendasi yang terbaik untuk pasien tentunya. Selanjutnya. Ya, siap.
Selanjutnya dari masih Dokter Monik dok, ada Ya, pertanyaan ini soal selanjutnya. anaknya ya. Di- Tadi Anak hasilnya saya, anaknya Dokter anaknya Dokter Monik, ya. Monik. Kalau anak-anak kan kalau suka makan apa biasanya nggak bohong gitu maksudnya. Dia pecinta sayur-sayuran dan makannya suka yang plain-plain. Padahal energy balance-nya diminish, power and strength-nya ultra, badan kurus, tapi karena suka nge-gym ala-ala jadi ototnya terbentuk dok. Jadi kalau untuk anak-anak memang dok, lifestyle itu masih bisa dibentuk-bentuk ya. Maksudnya masih dia kadang ikut apa yang disediain di rumah dan lain sebagainya gitu sih. Jadi hmm, eh, makanya saya nggak bisa ngomong juga sih karena beda algoritma ya dok. Untuk UCP1-nya aja beda ininya, beda apa hurufnya aja beda gitu. Makanya mungkin lebih baik sih untuk ditesin sih, biar confirm dok. Betul sekali dok, apalagi ada harga promo dok. Oh, penting tuh. Baik, barangkali ada yang ingin didiskusikan lagi dari dokter-dokter sekalian, boleh? Sepertinya udah aman dok. Ya. Semoga Sudah. cukup membantu dokter-dokter sekalian dalam mengenal FitGenMe lebih jauh dan juga bisa mulai apa namanya disarankan ke pasien-pasiennya yang memang membutuhkan dan memang dokter lihat mungkin tidak affordable untuk pemeriksaan NutriGenMe. Jadi ya jawabannya memang dengan FitGenMe ini sih gitu. Betul dok, terutama untuk mungkin pasien-pasien yang membutuhkan seperti kayak misalnya walaupun mungkin kelihatannya pasiennya masih kurus, terus masih muda, tidak ada bawaan penyakit tertentu, mungkin pengen tahu, oh ternyata saya itu ada resiko obesitas apa enggak, nah itu bisa diarahkan juga, ataupun mungkin untuk pasien-pasien yang sudah menjalani diet-diet tertentu, terus nggak berhasil. Nah, kita pengen tahu, oh ternyata akar permasalahannya pasien ini di mana sih? Apakah ada permasalahan metabolisme di dalam tubuhnya, sehingga dia nggak berhasil pengelolaan berat badannya. Nah, itu perlu dicari tahu dulu ya dok. Secara genetik mungkin ada permasalahan gitu ya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, ada satu lagi nih dok. Oh iya, benar. Dari dokter Vicky, apakah harus ada format tertentu untuk penyampaian hasil dan meal plan pada pasien saat online dok? Ya, Dokter Vicky, untuk saat ini kita belum ada template tertentu ya, tapi kita sedang mendevelop memang dok untuk membuat satu template. Tapi template ini bukan berarti apa ya saklek kaku gitu. Ini hanya untuk supaya apa Memudahkan yang ya dok? diterima, iya apa? Memudahkan dokter. Iya, memudahkan dan mungkin untuk pasiennya supaya standar ya nerimanya, maksudnya jangan sampai ada beda gitu antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Misalnya satunya diberikan rekomendasi contoh makanan, satunya enggak. Itu kan itu moral obligasi juga untuk kita ke pasien ya. Jadi ya kita usahakan itu setara untuk seluruh pasien yang melakukan tes ini. Makanya kita lagi mau bikin untuk template itu sih dok. Mungkin sebagai ideas aja untuk dokter. Mungkin Kosta izin share mungkin ya dok, contoh ininya, contoh template-nya. Sebentar. Wah, laptopnya error mendadak dok. Mungkin nextnya saya share private ke dokter-dokter, barangkali nanti ada pasien yang ingin konsultasi, beberapa dokter juga sudah ada pasien FitGenMe, nanti pasti kita akan share ke dokter-dokter
Jadi harapannya supaya template atau meal plan yang diberikan kepada pasien itu lebih terstandar seperti itu. Oke, kembali saya ucapkan terima kasih banyak kepada dokter-dokter yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar kali ini. Atas kesalahan yang mungkin kita juga tidak sempurna untuk menyampaikan webinar ini, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu-ilmu yang kita share di webinar ini bisa bermanfaat untuk aplikasi di dalam praktek keseharian sehari-hari. Mungkin dari Dr. Amanda ada take home message-nya, Dok. Ya, take home message-nya sih itu aja, Dok. Jadi teknologinya sudah ada ya, udah researcher udah menyediakan kita tools yang mungkin lebih canggih daripada yang dulu-dulu sudah pernah ada. Jadi ya mari kita gunakan aja untuk membantu pasien dalam lebih dapat meraih apa yang dicita-citakan gitu. Maksudnya bagaimana untuk meraih healthy lifestyle, kemudian juga kualitas hidup yang lebih optimal lagi gitu. Siap. Terima kasih banyak Dr. Amanda Dianki, terima kasih banyak kepada dokter-dokter sekalian. Terima kasih dokter-dokter sekalian juga. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi. Amin, amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore. Ilmunya bermanfaat. Terima kasih dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.